Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil kulubi wadawaiha wa apiatil abdani wasifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, tidak habis-habisnya kita cerita tentang kependudukan. Ingat, beda antara penduduk dengan kependudukan adalah kalau penduduk itu adalah orang yang dalam matranya atau orang yang bertempat tinggal pada satu tempat dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kependudukan menyangkut aspek secara keseluruhan. Baik itu apakah kuantitas, kualitas, penyebaran, persebaran, dan ipoleksos budhan kamnas daripada penduduk itu. Karena itu Aki ceritanya adalah kependudukan. Yang Aki ceritakan sekarang adalah part 2 atau bagian kedua dari kependudukan di negara hitam. Di negara yang kulitnya hitam, yaitu di Afrika Selatan. Kita ketahui bahwa Afrika Selatan itu adalah sangat menjadi dambaan pengunjung dari luar. Terutama dari Afrikanya sendiri, dari Kongo, Zimbabwe, Somalia, dan lain sebagainya. Juga dari Eropa, juga dari Asia, dan demikian juga dari campuran. Yang semula pada awal abad ke-21 atau 1911 lah begitu. Kira-kira itu 75-25. 75 pribumi, 25% pendatang dari luar. Namun seiring dengan sejalannya waktu, terjadi dinamika kehidupan, baik yang senang yang tidak senang, maka itu pendatang semakin menurun persentasenya. Pada 1980 itu dari sekitar 75 maka pribumi menjadi 80 lebih. Sedangkan pendatang tinggal kurang lebih belasan persen lah gitu. Atau paling tingginya 20%. Itulah dinamika. Terutama di tahun 1990 terjadilah perseteruan. Terjadilah gontok-gontokan. Terjadilah, ya kalau sampai tawuran Aki tidak tahulah seperti itu ya, antara pribumi dan non pribumi. Itu sebetulnya yang menjadikan para pendatang keluarnya dari Afrika Selatan. Dan juga kebijakan dari yang apartheid zamannya Nelson Mandela itu tidak membeda-bedakan status kedudukan warna kulit. Sekarang ada penekanan kepada siapa? Kepada para pendatang. Sehingga tidak nyaman lagi. Namun tidak demikian semua keluar. Banyak juga yang senang tetap tinggal di Afrika Selatan. Yang paling bagus adalah, atau yang paling menetap, itu pendatang-pendatang dari India. Dari India ini diarahkan oleh pemerintah karena begitu banyak, dia wajib kerja di pabrik-pabrik gula. Mungkin di Tebu ya, kalau kita malah seperti di Purwadadi. Subang itu kan kebun tebunya, pabrik tebunya ada gitu. Dan di Cirebon dan di mana-mana juga ada. Begitu. Sampai sekarang. Dan dia adalah anak beranak, cucu bercucu begitu. Pokoknya kelompok itu berada di perkebunan gula, yaitu pendatang yang berasal dari India maksudnya. Begitu. Nah, karena banyaknya penduduk yang macam-macam,
Ini yang unik di Afrika Selatan. Apa Ki yang uniknya? Yang uniknya ya ada 11 bahasa. 11 bahasa diakui oleh undang-undang. Kalau di kita banyak bahasa tapi itu bahasa daerah, ini bahasa nasional ya. Jadi disahkan atau diakui oleh undang-undang. Termasuk bahasa yang dari luar daerah, yaitu bahasa Inggris, bahasa Belanda masuk ke dalam undang-undang. Lucu ya. Kalau kita dengan Sumpah Pemuda berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini mungkin bagaimana nyebutnya? Aku tidak tahu. Yang jelas seperti sekarang mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Nama budaya, Wong Swastiastu dan lain sebagainya. Itu bahasanya resmi diakui oleh undang-undang. Kalau sudah diakui oleh undang-undang menjadi bahasa resmi itu. Jadi tidak menjadi bahasa edel-edel. Jadi di Afrika ada 11 bahasa diakui oleh undang-undang. Hal lain yang perlu kita kaji adalah tentang KB. KB itu di India itu bukan hal yang baru, bukan hal yang aneh. Walaupun Afrika bukan India, Afrika belum menyelenggarakan secara resmi program KB, ya, tapi perilaku hidupnya, tapi kebiasaannya itu sudah mengarah kepada penjarangan kelahiran atau penjarangan kehamilan. Apa itu Ki? Yang paling prinsip itu ada 2. Yang pertama adalah menyusukan bayi sebagai salah satu alat untuk susah dihamili, kan begitu. Kalau agama di kita menganjurkan 2 tahun dan kemudian kita pun menganjurkan 2 tahun, tapi di kita itu jarang yang 2 tahun menyusukan itu. Langsung dibeli susu formula, ibunya kerja 1 tahun juga sudah selesai. Bahkan ASI eksklusif pun belum selesai, itu kita sudah diganti dengan susu-susu formula dan dia sudah tidak disusukan lagi bayinya kepada si anaknya itu. Susunya itu kepada bayinya itu. Ya, itu yang pertama. Bahkan ada sampai yang 3 tahun menyusukan itu. Jadi sudah terbiasa dan juga itu anjuran dari pemerintah. Untuk menyusukan bayi, menyusukan anak lebih lama dari 2 tahun. Itu salah satu metodenya dari kebiasaan dia menjalankan kehamilan. Woi, bagus sekali. Yang kedua yaitu bersetubuh atau sapa temon atau hubungan suami istri pasca persalinan. Ini absennya itu atau puasanya itu panjang. Kalau di kita kan biasanya 40 hari, itu pun katanya salah nyoret ya. Salah nyoret. Jadi dari 2 jadi 4. Ini panjang. Aki tidak tahu persisnya berapa, tapi pasti di atas 40 hari. Dia puasa. Kuat itu orang Afrika. Luar biasa. Aki suka ingat dengan ceramah Aki waktu di Tidore. Di Ternate, Tidore. Dan juga Aki di di NTT, di Alor, di Timor, di situ ya, di kepulauan-kepulauan di NTT dengan para pendeta Aki berbicara tentang puasa HPPB, haid, pantang bebas, karena mereka menyatakan kami berpuasa saja daripada KB, daripada pakai alat kontrasepsi. Tapi begitu dijelaskan paling sedikit 2 minggu setiap bulan Anda harus berpuasa, dia kaget juga. Pantesan kalau gitu saya kadang-kadang bocor juga katanya. Ini di Afrika itu sudah terbiasa. Benar-benar kalau itu adalah abstinensi total.
atau koitus kalau koitus interputus dia koitus, ini tidak koitus begitu ya. Itulah kehidupan kependudukan di Afrika Selatan. Kemudian bagaimana selanjutnya kita masih ada bahasan. Kita biar lebih panjang wawasannya, lebih luas pengetahuannya untuk menoleh, untuk melihat kembali tentang kependudukan di dunia ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.